Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk dibaca atau didengarkan saja, tetapi juga dapat dijadikan sebagai contoh dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kisah hidup Nabi Muhammad SAW memang penuh dengan hikmah. Meskipun beliau adalah seorang nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW juga tetap menerima cobaan dan tantangan dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Berikut ini sejarah Nabi Muhammad SAW sejak lahir hingga wafat yang menarik untuk diketahui. Nabi Muhammad SAW mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusayy bin Kilab bin Mur'ah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Niza bin Ma'ad bin Adnan, dan selanjutnya bertemu garis keturunan beliau dengan Nabi Ismail alaihissalam. Sementara garis keturunan beliau dari sisi ibunya adalah Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Dengan demikian, garis keturunan beliau dari sisi ayah dan ibu bertemu pada kakek beliau, yaitu Kilab. Menurut pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, malam 12 Rabiul Awal di Makkah, bertepatan dengan awal tahun gajah. Nabi Muhammad SAW dibesarkan di Makkah sebagai anak yatim, karena ayahnya Abdullah wafat di Madinah 2 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Pada waktu itu, ayah Nabi Muhammad SAW sedang berdagang di Syam dan singgah di Madinah dalam keadaan sakit. Kemudian wafat di rumah pamannya dari Bani Najjar. Saat itu ayahnya tidak meninggalkan apa-apa kecuali 5 ekor unta dan sahaya perempuan. Pada tahun ke-6 dari umur Nabi Muhammad SAW, ibunya membawanya pergi ke Madinah untuk menemui paman-pamannya di sana. Namun, ketika baru sampai ke desa Abwa, yaitu suatu desa yang terletak antara kota Mekkah dan Madinah, Aminah meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib, dan ia berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun ke-8 dari umur Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib. Tatkala Nabi Muhammad SAW mencapai usia 12 tahun, beliau dibawa berniaga oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, ke negeri Syam. Dan ini merupakan perjalanan beliau yang pertama. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW mencapai usia 25 tahun, beliau pergi ke Syam untuk kedua kalinya dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Setibanya di Mekah dari perjalanan dagang tersebut, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, yaitu 2 bulan sesudah kedatangannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pindah ke rumah Khadijah. Dari pernikahan itu lahirlah 3 orang putra, yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Thayyib, yang semuanya meninggal di waktu kecil, serta 4 orang putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Banjir besar terjadi menggoyahkan bangunan Ka'bah beberapa tahun sebelum nubuwah. Nabi Muhammad SAW juga ikut aktif dalam perbaikan Ka'bah. Kemudian pada tahun ke-40, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan ditetapkan sebagai nabi dan rasul, dan turunnya malaikat Jibril kepadanya, di mana sebelumnya beliau menyendiri beruzlah dengan beribadah dengan memilih tempat di Gua Hira yang berada di sebelah atas Jabal Nur. Singkat cerita, pada tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mulai sakit-sakitan. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Jenazah Nabi Muhammad SAW baru dimakamkan setelah selesai ditetapkan dan dibaiat Abu Bakar menjadi khalifah mengganti beliau, yaitu menjadi pemimpin kaum muslimin. Jenazah Nabi Muhammad SAW dimakamkan di rumah Aisyah, tempat di mana beliau wafat. Nabi Muhammad SAW dimakamkan pada malam Rabu tengah malam, dan di atas makamnya dipercikan air oleh Bilal. Makam Nabi Muhammad SAW letaknya agak ditinggikan sekedar 1 jengkal dari permukaan bumi. Para ahli tarikh
telah bersepakat bahwa hari lahir Nabi Muhammad SAW, hijrahnya dan wafatnya adalah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sholawat dan salam kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Demikian kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa memetik dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.